Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Siti Sadia from English Education Program Semester 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang teknik of reading, scanning, dan skimming. Nah, pasti kalian udah tahu ya apa yang dinamakan dengan scanning dan skimming. Jadi singkatnya itu scanning dan skimming itu adalah teknik membaca cepat. Nah, di sini aku akan menjelaskan detail-detailnya. Oke, di sini ada pengertian scanning. Scanning technique is a technique of reading quickly and accurately to get specific information from a long reading. Jadi, teknik membaca scanning ini adalah cara atau teknik membaca sekilas dan cepat tapi teliti dengan tujuan menemukan dan mendapatkan informasi tertentu atau fakta khusus dari suatu bacaan. Nah, di sini ada usually this technique is used when we already know the reading and want to reconfirm it again. Jadi biasanya teknik membaca scanning ini kita sudah mengetahui apa yang ingin kita cari. Oke, di sini ada for example, words in dictionaries, information in encyclopedias, information in indexes, bank account numbers, examine numbers, statistical figures, schedule seperti trains, airplanes, television show, and radio. Jadi seperti airplanes, keberangkatan pesawat. Misalkan jadwal keberangkatan pesawat dari Banten ke Bali. Ketika kita searching di Google, di sini kita akan mencari keberangkatan jam berapa sih, jam berapa pesawat dari Banten ke Bali berangkat gitu. Jadi ketika kita searching itu bisa juga dinamakan dengan teknik membaca scanning. Jadi langsung kepada intinya, informasi khususnya gitu. Oke, next di sini ada purpose of scanning. The purpose of benefits of reading scanning or reading scanning in daily life are to find or obtain certain topic, to select certain events. Nah, di sini tujuan dalam membaca scanning ini diantaranya adalah menemukan topik tertentu dan menemukan fakta dalam kamus, atau juga memilih acara tertentu gitu. Oke, di sini ada how to use scanning. The first must know what to look for in the text. First, set one word or word fragment to be a keyword. Nah, jadi di sini ada teknik dalam membaca scanning ini ada 3 ya. Yang pertama tadi udah aku jelasin. Tinggal aku ini lagi. Jadi teknik membaca scanning yang pertama ini adalah ketahui dulu apa yang akan kamu cari dalam bacaan tersebut dengan menentukan satu kata kunci atau penggalan kata penting. Nah, misalkan dalam kamus aku mau nyari arti dari kata aku pengen nyari bahasa Inggrisnya sapu itu apa sih dalam kamus ini gitu ya. Nah, jadi aku langsung ke huruf bagian S-nya. Nyari bagian S-nya, terus aku baca dari, bisa juga langsung baca dari awal huruf S tersebut. Jadi membacanya dengan cepat dan teliti. Nah, jadi ketika kita membaca itu, kita membaca cepat, namun kita teliti gitu. Nah, di sini langsung ada sapu itu bahasa Inggrisnya broom gitu. Jadi langsung gitu, lebih spesifik. Terus yang kedua, di sini ada look for the page where we can find this keyword. Use the index which is on the appendix page at the back of the book. Nah, yang kedua, ingat dengan jelas kata atau informasi spesifik apa yang ingin kamu cari dan lihat halaman berapakah kamu bisa menemukannya. Nah, seperti di dalam buku, di sini aku punya buku yang berjudul Berpikir dan Berjiwa Besar. Nah, di sini aku misalkan pengen nyari sesuatu yang ingin aku cari. Di sini ada beberapa materinya.
Misalkan aku ingin mencari bab yang pertama. Percaya Anda dapat berhasil, maka Anda pun akan benar-benar berhasil. Nah, di sini jadi poin yang pertama itu disampaikan di halaman pertama. Nah, jadi kita harus ingat yang kita cari itu ada di halaman berapa gitu. Nah, yang ketiga, narrow the search area if there is no index or there is an index in the book by reading the table of contents. Jadi yang ketiga, persempit pencarian kamu jika tidak ada indeks dalam buku tersebut dengan melihat pada daftar isinya. Jadi kamu bisa mempersempit pencarian kamu dengan melihat daftar isinya gitu. Jadi nggak perlu baca semua buku gitu buat nyari apa yang kamu cari gitu, enggak. Tapi kamu bisa langsung ke daftar isinya aja. Sini ada materi yang kedua, yaitu teknik membaca skimming. Okay, skimming is a speed reading technique to get the main idea that might be at the beginning, middle, or end of the reading. Jadi, teknik membaca skimming yaitu teknik membaca cepat untuk mendapatkan ide pokok yang mungkin berada di awal, tengah, atau bisa juga di akhir bacaan. Nah, skimming is done by reading the entire article at a glance, quickly but precisely in getting an overview. Jadi skimming ini biasanya dilakukan dengan membaca keseluruhan tulisan secara sekilas dengan cepat, namun tepat dalam mendapatkan gambaran umum. Di sini ada for example, making a summary, ulasan buku, dan book review, dan membuat ringkasan. Nah, biasanya dalam membuat ringkasan itu kan kalau di kelas gitu ya, biasanya dikasih waktu yang singkat. Coba sih bikin ringkasan dari materi yang udah dijelaskan. Nah, biasanya kan dikasih deadline ya, waktu tertentu. Nah, jadi untuk membuat ringkasan ini gak perlu membaca dengan menghafal detail-detailnya, enggak, tapi kalian bisa dibaca keseluruhan secara sekilas namun tepat dalam mendapatkan gambaran umum. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, jadi aku nanti bakal jelasin langkah-langkahnya juga. Nah, di sini ada purpose of skimming. Skimming technique is used to find the main idea in one paragraph without having to read the entire text in detail. Jadi, teknik skimming ini adalah satu teknik membaca untuk menempatkan gagasan utama di dalam sebuah paragraf tanpa harus membaca detail paragraf tersebut. Jadi, nggak perlu dibaca satu paragraf itu, nggak semuanya, tapi kamu bisa juga membacanya hanya awal paragrafnya aja, terus yang paragraf yang kedua kalimat yang pertamanya aja yang dibaca. Tapi kalau untuk paragraf terakhir usahakan dibaca keseluruhan, karena biasanya kalau paragraf terakhir itu memuat banyak ulasan. Oke, di sini ada how to use skimming. Ini ada teknik-teknik dalam membaca skimming. Nah, the first, read the title of the reading text. If the material is in the form of article or opinions, look at the author, date of publication, and source or publisher. Nah, jadi teknik yang pertama ini kita bisa membaca tentang detail dari buku yang mau kita baca. Misalkan di sini siapa yang menulisnya, tanggal diterbitkannya, dan siapa yang telah menerbitkannya. Di sini aku ada buku yang tadi. Nah, berpikir dan berjiwa besar, The Magic of Thinking Big. Nah, jadi di sini yang menulisnya ini adalah Davin G. Skidworth. Nah, jadi buku ini diterbitkannya ini tahun 2007 dan yang menerbitkannya adalah Binapura Aksara. Nah, jadi yang pertama ini kita bisa membaca detail dari buku tersebut, siapa yang menulisnya dan sebagainya. The second, read the introduction or introduction.
If the section is very long, we can read only the first sentence of each paragraph carefully, assuming that the first sentence of each paragraph is the main idea of the paragraph. Nah, jadi yang kedua ini adalah membaca awalnya aja. Jadi nggak perlu dalam satu paragraf itu kita baca semuanya, tapi kita bisa baca awal kalimat dalam paragraf tersebut. Yang the third, if there are heading or subheading, read them because they may show the author series of thoughts described in detail in each paragraph. Okay. Yang keempat, also pay attention if there are pictures, graphs, tables, or diagrams that are inserted in the discussion. Nah, jadi dalam satu buku itu kan pasti ada yang gambar-gambarnya, jadi diagram. Nah, itu biasanya membantu kita untuk cepat memahami isi dari bacaan tersebut. Yang kelima, if you do not get enough information from a number of existing headings, or if the text does not have headings, then you shall read the first sentence of every paragraph. Yang keenam, if you have done the things above, take a moment to take a quick look at the parts that were not noticed before. Nah, okay. Maybe enough from me. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang dipahami, karena di sini aku juga masih sama-sama belajar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.